I'm here on a job. It's my last job. For the last ride. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Loreno yang tengah berada di sebuah gereja kala itu ia sedang bertaubat di hadapan seorang pastor. Di situ Loreno bercerita tentang masa lalu dirinya saat dirinya berumur 14 tahun dan untuk kali pertamanya ia membunuh seseorang. Mistake. It's easy. Kemudian Loreno bertanya kepada si pastor, apakah Anda percaya bahwa setiap orang yang berdosa akan terbakar api abadi? Kalau Anda emang percaya itu, mengapa Anda lakukan apa yang Anda lakukan, Kristanto? Mendengar hal itu, si pastor pun terkejut karena mengapa Loreno bisa mengetahui namanya. Ternyata kedatangan Loreno di sana untuk membunuhnya, karena telah ada seseorang yang telah menyewanya untuk membunuh si pastor. Dan di sini terungkap kalau sebenarnya Loreno itu adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di dunia kriminal. Singkat cerita, perjalanan yang panjang pun telah dilakukan oleh Loreno menuju ke Thailand. Di situ ia menemui teman lama satu profesinya yang bernama Citan. Tujuan Loreno ke sana adalah untuk menerima pekerjaan dari Citan karena telah ada seseorang yang ingin menyewanya untuk membunuh seseorang. Loreno pun mengatakan kalau dia akan pensiun setelah menyelesaikan pekerjaan dari Citan. Sebelum akan memberikan nama orang-orang yang akan menjadi targetnya, Citan di situ bercerita tentang seorang pria kaya berumur 60 tahunan yang jatuh cinta kepada seorang wanita muda. Suatu hari, pria kaya itu ditemukan tewas setelah jatuh dari lantai 15 apartemen miliknya. Polisi yang menyelidiki kasus itu pun menutupnya karena tidak ditemukan sebuah bukti dan menduga itu hanyalah bunuh diri. Namun anak perempuannya tidak percaya kalau ayahnya melakukan bunuh diri. Jadi dia datang ke Thailand dan menemukan pacar ayahnya di dalam apartemen milik ayahnya bersama dengan pacar barunya. Wanita tersebut bernama Neil dan kekasihnya bernama Tar. Pria itu bukanlah orang sembarangan, dia adalah orang yang sangat berbahaya dan penguasa narkoba di negara Thailand. Citan juga mengatakan kalau yang akan menjadi target mereka adalah mereka berdua dan meminta kepada Loreno untuk berhati-hati karena ini adalah salah satu pekerjaan yang cukup sulit. Do not underestimate Tar or his men. Scene kemudian beralih ke sebuah tempat yang dimana di situ terlihat seorang pria gondrong yang tengah disiksa oleh beberapa orang dan salah satu orang itu adalah orang yang bernama Tar yang kini dia adalah incaran Loreno. Begitu dengan sangat biadabnya si Tar menyiksa si pria gondrong itu. Beralih ke Loreno yang kini sedang berjalan untuk menuju ke sebuah klub malam. Saat sedang berada di dalam sana, Loreno ternyata sedang mengawasi targetnya yang bernama Neil. Singkat cerita, saat Neil sedang berada di jalanan, di situ Loreno menghampirinya dan menawari Neil untuk pulang bersama. Neil sebenarnya menolak ajakan itu karena ia takut diketahui pacarnya. Namun Somsak mengatakan bahwa pria yang mengajaknya itu sangat kaya dan akan membayarnya berapapun yang Neil minta. Mendengar hal itu Neil pun mau. Pokoknya uang, uang, uang. Setibanya di tempat tinggal Neil, mereka berdua langsung menuju ke sebuah kamar dan ketika Loreno berada di dalam kamar mandi, tak sengaja Neil menemukan sebuah foto dirinya yang tak sengaja terjatuh dari kantong jaket Loreno. Neil pun berteriak minta tolong dan takut apa yang akan terjadi kepadanya. Tiba-tiba ada seorang pria yang merupakan tangan kanan Tar bernama Bijan muncul di hadapan mereka. Dan di saat itu juga terjadilah baku hantam di antara Loreno dan Bijan. Setelah berhasil menghabisi Bijan, Loreno pun kemudian menghubungi Somsak untuk segera menjemputnya.
Sampailah mereka berdua di rumah Somsak. Di situ Loreno pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Kemudian di situ Somsak menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Loreno lalu mengatakan kalau wanita yang menjadi targetnya mereka berhasil kabur dan ada seorang pria monster yang telah menyerangnya. Mendengar hal itu, Somsak pun terkejut karena bisa saja sekarang mendapatkan masalah yang lebih besar. Di sisi lain, Padim, anak buahnya Tar, mencoba untuk mencari tahu siapa yang telah membunuh Bijan. Terlihat seorang anak kecil yang sedang memperhatikan mereka. Tentunya membuat Pidam curiga. Pidam kemudian menanyai tentang sesuatu yang telah terjadi di rumah Neil. Juki lalu bertanya ke Cham Eno apakah ia mengetahui sesuatu yang telah terjadi di rumah itu. Cham Eno pun lalu menunjukkan sebuah foto di HP miliknya. Dan ternyata itu adalah foto dari Somsak. Juki pun mengetahui siapa orang yang ada di foto itu dan ia pun mengetahui harus kemana mencari orang tersebut. Are you sure? We know where to find him. Let's go. Malam harinya Loreno mengajak Somsak untuk menemui teman lamanya di atap sebuah gedung yang terlihat sedang melakukan pertarungan ilegal. Orang tersebut bernama Paul. Paul lalu mengajak Loreno ke rumah pribadinya untuk sekedar minum dan saling bertegur sapa. Loreno pun mengatakan kepada Paul kalau keberadaannya ia di Thailand bukan untuk liburan, melainkan sedang melakukan sebuah pekerjaan yaitu membunuh seseorang. Loreno kemudian bertanya kepada Paul apakah dia bisa menemukan Tar. Di situ Paul seperti menyembunyikan sesuatu dari Loreno dan hanya mengatakan kalau dia pernah melihatnya tetapi tidak mengenalnya. Namun karena Loreno adalah temannya, Paul mengatakan bahwa ia akan mencari informasi itu. Paul juga meminta kepada Loreno untuk kembali lagi besok ke sini dan mungkin ada beberapa informasi bisa dia dapatkan tentang orang yang bernama Tar itu. Setelah mengantarkan Loreno menuju hotelnya, Somsak pun pulang ke rumahnya dan di sana ia kaget dan menangis histeris melihat neneknya sudah tergeletak tak berdaya alias meninggal. Dan ternyata yang telah melakukan itu semua adalah anak buah Tar. Di situ terjadilah baku hantam di antara mereka. Somsak pun berhasil menghabisi 3 orang anak buahnya Tar, namun tak lama kemudian Padim beserta Juki dan Budi datang ke tempat Somsak. Di situ Somsak pun mencoba menyerang mereka, namun Padim bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan mudah oleh Somsak. Alhasil Somsak pun dibawa ke markas dan menghadap Tar dengan tangan yang sudah diikat. Tar kemudian menginterogasinya, menanyakan seorang pria yang telah menyerang kekasihnya. Namun Somsak mengatakan kalau dia tidak mengetahui apapun. Tar yang tak puas dengan jawaban Somsak pun langsung menyiksanya dengan keji, biadab, dan tak berperi kemanusiaan. Kemudian Padim pun mengambil handphone milik Somsak dan mencari panggilan terakhir di handphonenya itu. Lalu tersambung dengan Loreno. Tar di situ sangat marah dan mengatakan kepada Loreno kalau dia akan segera mencarinya dan membunuhnya. Singkat cerita, Somsak pun dibawa oleh Padim ke suatu tempat dan di sana Padim membuang Somsak yang sudah lemas tak berdaya ke sebuah sungai. Dirasa Somsak sudah tewas, Padim dan 2 rekannya pun pergi. Namun ternyata Somsak masih hidup dan ia pun berusaha untuk mencari bantuan kepada seorang Gojek dan memintanya untuk mengantar ke hotel tempat Loreno. Sesampainya di hotel, Loreno di situ langsung mengobati Somsak yang saat itu terluka parah. Loreno menanyakan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Somsak pun mengatakan kalau anak buahnya Tar telah menyerang rumahnya dan telah membunuh neneknya. Loreno yang mendengar cerita Somsak itu pun langsung mengajak Somsak untuk pergi dari hotel itu karena Somsak telah masuk ke dalam jebakan mereka dan menuntun para anak buah Tar untuk menuju ke tempatnya. Dan benar saja, terlihat ada beberapa anak buah Tar yang telah berada di hotel itu untuk mencari keberadaan Loreno dan Somsak. Setelah berhasil pergi dari hotel itu, Loreno menuju ke rumah Paul untuk berusaha menyembuhkan Somsak. Paul pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghubungi dokter agar segera datang ke tempatnya. Beberapa saat kemudian si dokter datang dan langsung berusaha untuk menolong Somsak, namun tak disangka Somsak pun mengalami serangan jantung yang pada akhirnya Somsak pun meninggal saat itu juga.
Di keesokan harinya Loreno bertemu dengan Citan di sebuah bar. Di situ Loreno mengabarkan kepada Citan bahwa Somsak telah tewas. Mendengar hal itu, Citan pun memutuskan untuk turun dan berniat untuk balas dendam atas kematian Somsak. We would do it your way. Malamnya mereka berdua menemui Paul yang tengah bersantai di atap gedung. Di situ Loreno meminta informasi kepada Paul tentang di mana lokasi keberadaan Tar saat pertarungan ilegal itu berlangsung. Paul lalu mengatakan kalau lokasi itu bernama The Ditch. Di sana hanya ada beberapa orang keamanan yang menjaga dan tidak akan ada yang memeriksa mereka di pintu masuk. Paul meminta mereka berdua untuk menyerang setelah selesai pertarungan. Wait till the fight's finished before you make your move. Singkat cerita, Paul sudah berada di lokasi pertarungan ilegal itu. Dia juga bertemu dengan Tar yang juga sudah berada di tempat itu. Di sisi lain, Loreno, Citan, dan anak buahnya Paul telah berada di gedung yang dimaksud. Mereka pun mulai masuk dan mulai mencari di mana keberadaan Tar. Namun tampaknya beberapa orang di sana mencoba untuk menghentikan mereka dan tiba-tiba menembak mereka yang membuat Citan terluka dan anak buahnya Paul mati. Orang-orang yang ada di sana mencoba untuk menyerang Loreno yang masih selamat. Setelah berhasil menghabisi orang-orang itu, Loreno lalu membawa Citan ke tempat pertarungan berlangsung. Namun di sana mereka hanya menemukan seorang petugas kebersihan. Si petugas kebersihan itu mengatakan kalau pertarungan sudah usai 2 jam yang lalu. Yang artinya Loreno dan Citan telah dikhianati dan dijebak oleh Paul. Saat akan pergi dari tempat itu, di situ mereka melihat begitu banyaknya orang-orang yang mengepung mereka. Citan pun memutuskan untuk menjadi pengalih perhatian agar Loreno bisa keluar dari gedung itu dengan selamat. Namun sebelum itu Citan meminta untuk membalaskan dendamnya dan wajib harus membunuh Tar bagaimanapun caranya. Di tempat lain terlihat Paul yang baru saja selesai mandi. Di situ Paul terkejut melihat kedatangan Loreno yang masih hidup. Kemudian Loreno meminta Paul untuk mengantarnya ke tempat di mana Tar berada. Just fucking drive, Paul. Sampailah mereka berdua di sebuah klub malam tempat keberadaan Tar. Saat akan keluar dari mobil, di situ Paul mencoba untuk merebut pistol Loreno, namun beberapa tembakan dari Loreno berhasil membuat Paul tewas saat itu juga. Kemudian Loreno masuk ke dalam klub malam itu dan berpapasan dengan Padim, lalu tiba-tiba Padim menyerang Loreno terlebih dulu sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Setelah berhasil menghabisi Padim, Loreno pun kembali mencari keberadaan Tar. Tar pun sangat terkejut kalau ternyata Loreno masih hidup. Tanpa banyak basa-basi, di situ Loreno pun langsung menembak Tar dan Neil, yang pada akhirnya mereka berdua pun tewas saat itu juga. Di akhir film kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Julia, yang dimana Julia sendiri adalah orang yang telah menyewa Loreno. Di situ Julia berniat untuk melunasi sisa pembayarannya karena Loreno telah berhasil membunuh Tar dan Neil. Kemudian di situ Loreno bertanya kepada Julia, apakah semua uang ini berarti bagimu? Seharusnya wanita sepertimu takut dengan pria sepertiku. Julia agak bingung dengan perkataan Loreno karena bagi dia memang kewajibannya untuk datang ke sana dan memberikan uang yang menjadi hak milik Loreno. Julia pun mengatakan bahwa setiap hari ia berdoa kepada Tuhan agar mengabulkan keinginannya agar diberikan keadilan. Loreno yang tidak percaya Tuhan mengatakan jika memang Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak menghentikanku dalam perbuatan keji seperti ini? Kalau begitu jika Tuhan benar-benar ada, aku akan memberikan waktu Tuhan 60 detik untuk membuatku mati. Beberapa saat kemudian terlihat Loreno yang masih hidup yang tengah berjalan di tengah hutan untuk mencari beberapa bahan makanan yang mungkin bisa ia dapatkan. Namun ketika ia sedang meminum air dari botol minumnya, tiba-tiba Loreno pun mati karena terkena tembakan tepat di kepalanya yang tak sengaja ditembakkan oleh seorang anak kecil yang sedang berburu bersama ayahnya di hutan itu.
Tamat? Oke guys, itulah alur cerita dari film Hellhound. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Saya Rinaldi pamit undur diri. Jangan lupa ngopi, karena ngopi bisa memberimu sebuah inspirasi.